Draft yang merevisi 79 undang-undang itu terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Dari sekian ratus pasal itu, persoalan ketenaga kerjaan paling ramai diprotes oleh serikat pekerja di berbagai daerah. Ini baru pertama kali diterapkan di Republik ini. Jadi nanti Pak, apakah undang-undang Omnibus Law itu akan setelah disahkan bunyinya apa? Bunyinya bukan undang-undang Omnibus Law, tapi undang-undang Cipta Kerja. Omninya itu, Omnibus Law-nya adalah sistem hukumnya. Undang-undangnya adalah RUU Cipta Kerja. Maka ketika diketok nanti adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang dipergunakan dengan sistem Omnibus Law. Law-nya adalah. Jadi bukan ada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja begitu disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja nomor sekian-sekian. Nanti undang-undang itu kalau sudah disahkan. Kritik muncul terhadap 5 hal yang dibahas di klaster ketenaga kerjaan. Mulai dari hubungan kerja, waktu kerja, pengupahan, PHK dan pesangon, serta tenaga kerja asing. Untuk sistem hubungan kerja misalnya, dihapuskannya pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang perjanjian kerja waktu tertentu alias kontrak dan diubahnya pasal 56. Pekerja PKWT bisa dipekerjakan untuk segala jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu status kontrak. Di pasal berikutnya, pekerja bisa dipecat jika perjanjian kerja berakhir dan pekerjaan dianggap selesai. Uang kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama setahun. Besarannya diatur kemudian lewat peraturan pemerintah. Kemudian dihapuskannya pasal 64 hingga 66 tentang pekerja outsourcing. Hal ini memungkinkan pekerjaan core business pun di-outsourcekan. Perubahan di pasal 93 menghapus kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja meski berhalangan karena haid hari pertama, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan, melahirkan, atau karena keluarga meninggal, melaksanakan kewajiban terhadap agamanya atau ibadah, dan tugas pendidikan. Belum lagi soal sistem waktu kerja. Waktu kerja diubah menjadi paling lama 8 jam sehari dan 40 jam sepekan. Sementara kewajiban memberi libur hanya 1 hari dalam seminggu. Jam lembur juga diperpanjang menjadi maksimal 4 jam sehari. Padahal sebelumnya paling banyak 3 jam sehari. Aturan yang paling keras diprotes tentu soal upah, karena menghapus upah minimum kota dan upah sektoral. Padahal di beberapa daerah, upah minimum kota dan sektoral bisa lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kenaikan upah pun memungkinkan hanya berdasar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan inflasi. Ya, saya Girnadi dari SPTSK SPSI dari Yogyakarta. Yang pertama yang ingin disampaikan adalah mengapa pekerja ataupun buruh di Yogyakarta menolak Omnibus Law. Yang pertama adalah karena Omnibus Law sebagai rancangan undang-undang yang akan menghilangkan atau bahkan mengurangi hak pekerja ataupun buruh yang hari ini sudah cukup rendah. Yang kedua adalah bahwa Omnibus Law ini mengancam terhadap keberlangsungan hubungan kerja antara pekerja dengan buruh yang ada di Indonesia karena banyaknya hambatan dan pengurangan terhadap hak-hak pekerja. Maka yang akan dilakukan oleh pekerja buruh yang sampai hari ini tetap menolak adalah yang pertama yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan aksi, melakukan kajian terhadap rancangan undang-undang, dan yang ketiga adalah jika nanti rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, maka itu adalah menjadi petaka bagi pekerja ataupun buruh, sehingga langkah yang akan dilakukan oleh pekerja ataupun buruh di Indonesia adalah diantaranya adalah mengajak kepada buruh dan tentunya kepada masyarakat yang lain untuk melakukan mogok atas disahkannya Undang-Undang Omnibus Law yang jelas menyengsarakan buruh dan juga rakyat Indonesia. Kami PCF SPTK SPSI Kabupaten Tangerang menolak keras Omnibus Law
Jika Omnibus Law ditetapkan oleh pemerintah, kami siap untuk mogok nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari PUK SP TSK SPSI PT Indorama Ventures Indonesia Tangerang menyikapi dengan perkembangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, pada intinya sangat merugikan buruh, dan tentu ini kami sebagai buruh menolak dengan keras. Maka apabila pemerintah dalam hal ini memaksakan untuk mengesahkan bersama DPR, maka kami atas nama buruh, khususnya PUK SP TSK SPSI dan seluruh buruh di Tangerang, menolak dan siap melakukan mogok nasional. Kami pimpinan cabang FSP TSK SPSI Kota Bandung dalam hal ini menyampaikan pernyataan sikap organisasi bahwa kami menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hanya satu kata, tolak dan batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kami keluarga besar FSP TSK SPSI Kabupaten Purwakarta menolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law atau mogok nasional. Kami dari pimpinan cabang FSP TSK SPSI Kabupaten Karawang, sikap kami tegas, kami menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dikarenakan khususnya klaster ketenagakerjaan, dikarenakan sangat-sangat merugikan kaum buruh dan keluarganya, di mana RUU Cipta Kerja ini sudah mereduksi kesejahteraan buruh yang saat ini masih minimal menjadi semakin rendah lagi. Jadi tidak ada kata lain selain tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Kami dari Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan sangat menolak keras Omnibus Law klaster ketenagakerjaan karena telah merenggut hak-hak kami sebagai pekerja perempuan, yaitu hak-hak normatif kami. Cuti melahirkan, cuti hamil, cuti pernikahan, dan cuti-cuti yang lainnya telah dikorbankan oleh pemerintah. Kami sepakat menolak Omnibus Law. Namun dengan hadirnya pasal-pasal kontroversi serta penolakan dan aksi protes yang terjadi, apakah Omnibus Law benar-benar bisa menjadi solusi mengatasi hambatan kemajuan ekonomi? Atau malah akan menjadi masalah baru yang menyudutkan pekerja dalam relasi industri? PSK SPSI